Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hati aja lah. Oh gitu. Wabarakatuh. Dalam hati aja lah. Oh gitu. Oh gitu ya. Kan kita atau jangan keluar suara waalaikumsalam. Oh gitu. Iya. Yaudah ulang. Iya yaudah ulang, ada ulangnya. Oke, ini Sabtu perkenalkan ya. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini ada 3 sekawan ya. 3 sekawan, 3 sekawan atau 3 serangkai. Kalau serangkai itu biasanya bunga gitu ya, pancing. Oke, kita lanjut ya. Di sini sebelum kita mau bincang-bincang santai, kita mau perkenalkan diri dulu. Mungkin dari yang paling ujung, silakan memperkenalkan diri. Hai, assalamualaikum. Perkenalkan saya Rina. Itu aja. Rina. Terus lanjut dulu, mungkin nama dulu, nanti baru kita bincang-bincang yang lain ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Miss Rama. Oh, Miss Rama. Miss Rama. Masya Allah. Dan sebenarnya di video kali ini konsepnya saya yang mengundang Kak Mala. Cuman yang pembukaan beliau, tapi nggak apa-apa. Oke, lanjut. Masya Allah. Jadi diminta untuk buka sekalian ya gitu. Oke, Masya Allah. Dan di sini bersama saya sendiri yaitu Normala. Apa ya konsepnya ya, tiba-tiba diundang untuk podcast ini gitu ya, untuk bincang-bincang santai gitu. Iya. Berarti itu tepatnya bukan diundang gitu, kita bincang-bincang santai aja di sini. Kalau diundang tuh kesannya gimana gitu ya? Jadi sebenarnya ini apa ya? Kalau misalnya ketemu juga. Iya, sekalian. Apa namanya, meet and greet. Meet and greet sekalian ini apa, sharing session sih Kak. Kalau adik menyebutnya sharing session. Jadi kan kalau sharing session itu kan dia seperti apa namanya, konsepnya itu lebih ringan, lebih ngalir sambil sekalian silaturahmi juga kayak gitu. Jadi memang apa namanya, di sini sebenarnya yang nggak terlalu gimana-gimana banget. Cuman kan pasti setiap di pertemuan itu kita membahas sesuatu yang mungkin bisa jadi pembahasan kita bisa memberikan manfaat atau inspirasi buat orang lain, buat teman-teman yang lain gitu, teman-teman yang nonton kayak gitu. Apalagi kan kalau kita yang masih muda ini, Cila. Masya Allah. Yang masih muda ini, Cila. Masya Allah. Yang masih muda ini kita sebenarnya harus menyibukkan diri dalam kebaikan. Konsepnya seperti itu ya. Setidak-tidaknya kita sudah apa, kalau misalnya ada berpikirnya menyibukkan diri dalam kebaikan supaya kita nggak lalai dalam perbuatan, misalnya hal-hal yang sia-sia gitu kan. Walaupun itu tidak memberikan full manfaat, tapi setidaknya adalah manfaat yang bisa diambil dari teman-teman mungkin yang nonton kayak gitu kan. Karena ya itu mengambil hikmah bisa jadi kayak gitu dari pengalaman kita, kayak gitu, dari apa yang kita sharingkan kayak gitu. Begitu kira-kira Kak. Sebenarnya kan kalau kita ya tentu kalau misalnya kita nih masih muda nih kan, pembahasan kita juga pembahasan yang muda-muda, semangat gitu ya, apa proyek yang mau kita kerjakan ke depannya gitu kan Kak. Jadi sebenarnya kita adik mau mulai pertanyaan tadi kan, Kakak kan sebenarnya kan sekarang ini kesibukannya, jadi Kak Mala ini kesibukannya sekarang ini mengajar ya kan, mengajar dan juga sambil kuliah gitu. Jadi mau nanya nih Kakak kenapa kemudian terpikir untuk melanjutkan kuliah sementara pada posisi Kakak ini kan sebenarnya udah umurnya tidak masa kuliah gitu ya, udah gap year, udah jauh banget kayak gitu. Jadi kenapa kemudian terpikir untuk melanjutkan kuliah? Masya Allah. Oke ya, kita coba dijawab. Kenapa sih terpikir untuk melanjutkan kuliah gitu ya? Ini kalau menjawabnya awalnya serius gitu ya. Oh gitu ya? Emang pembawaannya tuh gitu. Iya, Jadi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kenapa sih terpikir kuliah? Sebenarnya tuh kan kembali lagi dalam hidup tuh kan kita harus punya tujuan, harus punya visi misi. Kita tuh hidup mau ngapain gitu kan. Selain daripada kalau kita muslim kan kita tahu tujuan hidup kita tuh sebenarnya untuk apa gitu kan. Pada intinya sebenarnya mungkin orang baru mengira kenapa sih Kak Mala tiba-tiba mau kuliah. Orang mengira itu gitu kan. Sebenarnya itu udah ada perencanaan dalam hidup gitu. Bahwasanya harus melanjutkan kuliah nih. Ya, qadarullah dulu sempat kuliah, tapi ada satu dan lain hal akhirnya terhenti. Oh gitu. begitu. Ya, dan alhamdulillah di tahun ini Allah izinkan untuk kuliah kembali gitu, dan di jurusan yang sangat berbeda gitu. Kalau kemarin tuh di dunia kesehatan kan. Oh iya. Mungkin ini masih di dunia kesehatan juga, tapi mungkin lebih ke kesehatan mental mungkin ya. Dan lain-lain masih agak sama ya. Kalau kemarin tuh kebetulan ngambil jurusan keperawatan gitu. Kalau kemarin, tapi qadarullah karena satu dan lain hal akhirnya terhenti gitu. Dan alhamdulillah Allah kasih rezeki kuliahnya di sekarang gitu. Jadi kalau ditanya kenapa sih Kak Mala mau kuliah di usia saat sekarang ini gitu. Kalau Mala pribadi mikirnya, mungkin kalau orang mikir tuh kan lama ya gitu kan, berapa tahun lagi selesainya. Kalau Mala bukan fokus pada selesainya berapa tahun lagi gitu, tapi lebih mikir Allah masih kasih kita umur, kenapa kita nggak manfaatin itu untuk menuntut ilmu gitu kan, untuk menuntut ilmu, untuk belajar gitu. Dan alhamdulillah Allah kasih nih keluangan waktu, Allah kasih rezeki untuk kuliah lagi di tahun ini gitu kan. Jadi kenapa nggak dimanfaatkan gitu. Selain daripada itu, orang-orang terdekat kita juga support nih untuk kuliah gitu, support untuk kuliah gitu. Jadi kalau misalnya ada yang berpikir bahwasanya
usia seperti sekarang ini kita katakanlah usia misalnya mau menginjak 30 tahun atau 30 tahun lebih itu nggak usia kuliah lagi, tidak usia produktif untuk tidak kuliah. usia produktif untuk kuliah lagi, rasanya nggak harus kita mikir kayak gitu tuh gitu kan, karena untuk menuntut ilmu menurut Mala pribadi itu nggak ada batasan usia gitu kan, nggak ada batasan usia selagi Allah masih kasih kita umur, kasih keluangan waktu dan kita mampu untuk itu silahkan jalanin gitu kayak gitu sih. Dan itu kan kembali lagi tujuan kita tadi apa, dan semoga dengan kuliah ini tuh bisa memperkuat tujuan yang tadi itu gitu. Kayak gitu, jadi kan harus sejalan tuh gitu. Jadi Linear. kita kuliah jangan hanya sekedar kuliah, nanti nggak tahu tuh kita mau jadi apa gitu. Jadi kita tuh kuliah, jalani kuliah itu, dan kita udah punya progres ke depannya tuh untuk apa kita kuliah gitu. Ada the big reason ya, maksudnya big why kenapa kita memilih misalnya kita memilih untuk kuliah. Gitu. Karena ini bener banget nih, kalau misalnya kita mau highlight ya dari apa kata-kata Kak Mala tadi gitu ya. Kenapa kemudian melanjutkan kuliah gitu? Karena memang gini Pak, Kak, pada dasarnya kalau misalnya orang-orang itu kebanyakan, misalnya mereka yang usia produktif untuk kuliah itu, misalnya kan begitu tamat SMA mereka kuliah, kebanyakan mereka tuh kuliah tidak memikirkan apa yang mereka tuju. Karena mereka tuh kuliah hanya sebatas karena setelah tamat SMA lanjut ke kuliah. Tapi kan kalau misalnya kalau Kakak tadi kan berbeda ya. Karena memang Kakak tuh bener-bener ada alasan yang real kenapa kemudian harus kuliah lagi, kenapa kemudian mengambil jurusan ini gitu. Jadi benar-benar matang gitu kan, bukan sesuatu yang dikerjakan karena ikut-ikutan dalam tanda kutip kayak gitu kan Kak. Nah itu bener, mindsetnya juga keren banget nih kalau misalnya teman-teman mau ini ya. Kalau orang berpikir kalau misalnya usia kita udah menginjak 30-an nih tadi ya, ini adik simak kesimpulannya ya. Kalau orang menginjak usia 30-an udah tidak berpikir lagi untuk kuliah gitu kan. Tapi Kak Mala keren. Kenapa? Beliau mengatakan kalau misalnya kita tuh nggak mesti harus, maksudnya selama kita masih diberikan kesempatan ya kita manfaatkan untuk belajar, karena memang benar selagi kita masih lagi hayat masih di kandung badan, kita tuh masih wajib untuk menuntut ilmu kayak gitu. Jadi kebanyakan orang kan udah nggak saatnya kuliah nih, saatnya udah kayak gini nih. Jadi seolah-olah tuh kita terbentuk oleh stereotip dari lingkungan kita, ya kan? Kalau misalnya lingkungan kita kan mengatakan seperti itu, kalau usia dari 30-an harusnya udah menikah, punya keluarga, mulai bisnis, bla 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 dan lain sebagainya. Tapi kalau jalan kita berbeda-beda dan kita boleh memilih jalan kita. Wah itu keren banget. Terus satu lagi mungkin Rama, kalau biasa kan ya banyak juga berkembang di masyarakat kita nih fokus pada usia, pada umur tadi itu gitu kan. Benar. Fokus pada umur. Kalau Kakak pribadi lebih fokusnya tuh, ini Allah masih kasih kita umur nih, Allah masih kasih kita kesempatan hidup di dunia nih gitu. Nah apa sih yang bisa kita manfaatin atas usia yang Allah kasih tadi itu gitu? Ya kita manfaatin untuk menuntut ilmu, untuk dakwah, untuk lain-lain gitu kan. Jadi kita tuh jangan mikir udah usia 30 tahun nggak mungkin di kuliah gitu kan, atau nggak mungkin ini. Nah andai kan di usia 30 tahun kita mikir itu, dan kita tetap nggak kuliah nih, misalnya karena kita bahas konteks kuliah, udah usia 30 tahun kita nggak kuliah, tiba-tiba usia kita udah 35 aja gitu. Sayang kan, ketika misalnya kita kuliah mungkin kita udah tamat tuh, udah selesai kuliahnya di umur 33, di usia 34 ya kan. Tapi kalau misalnya kita fokus pada usia tadi, fokus pada indikator umur tadi, sia-sia kan berjalannya waktu itu tadi. Tapi kembali lagi kalau misalnya kita fokus pada proses hidup tadi itu gitu, ya kita jalani aja proses hidup tadi itu gitu kan. Kita nggak tahu akan ada hadiah-hadiah Allah dari Allah apa nanti di perjalanan kita itu tadi. Karena Kakak pribadi juga selalu yakin bahwasanya ketika misalnya kita sudah punya tujuan dalam hidup, kita sudah punya perencanaan dalam hidup, dan tentunya perencanaan dalam hidup itu bersambung ya sama tujuan kita nanti di akhirat. Maksudnya ada manfaatnya nanti, ada kebaikannya ketika di akhirat nanti. Itu kalau Kakak selalu tanamkan itu. Nah, ketika misalnya kita udah konsep kebaikan itu tadi, maksudnya kita udah konsep rencana dengan baik dan insya Allah itu kebaikan, insya Allah juga ridho kan dengan semua itu gitu. Kita berharap itu gitu. Dan kalau Allah udah ridho, ada aja tuh jalan yang Allah kasih gitu kan, kayak gitu. Itu Kakak lebih mikir kayak gitu. Jadi jalani aja, konsep aja sebaik-baiknya gitu kan, rencanain aja sebaik-baiknya, nggak usah takut kayak biaya, waktu dan lain-lain gitu. Itu memang harus kita pikirkan. Cuma jangan terlalu itu menjadi kendala gitu. Misalnya kita katakanlah uangnya pas-pasan nih Kak untuk kuliah gitu. Takutnya nanti di tengah jalan seperti ini, takutnya di tengah jalan seperti ini. Nah ketakutan itu yang sering buat kita tuh stop kan kayak gitu. Tapi coba kita mikir, Kak uangnya ini pas-pasan nih, sekarang cuma ada segini gitu. Gimana ya kalau aku tetap kuliah? Ya kuliah aja gitu. Kita kan yakin Allah pasti ngebantu gitu kan. Allah pasti bantu orang-orang yang menuntut ilmu kan. Nah itu harus kita tanamkan kayak gitu kalau Kakak pribadi. Jadi sebenarnya dari konsep itu bertemu dia ya, antara the power of tauhid sama apa namanya planning of life gitu ya. Keren loh, gimana? Karena tadi kalau misalnya tadi kita kuliah tadi kan pembahasannya mengenai planning kita, planning Kakak tadi ya, planning kita kan. Nah sekarang Kak ini kebanyakan kan kita tuh kadang-kadang menjalani hidup itu hanya seperti kayak mengalir aja gitu, mengalir aja lah kayak air gitu. Seolah-olah hidup itu hanya sekedar menghabiskan waktu. Gitu kan. Nah, sekarang Kak pertanyaannya, seberapa penting kita sebagai orang muslim itu harus mempunyai planning dalam hidup? Masya Allah. Planning atau tadi planning kita tuh bersambung antara planning dunia sampai akhirat gitu. Iya benar-benar. Seberapa penting Seberapa penting. Nah kalau menurut Kakak pribadi dan sepengetahuan Kakak juga itu harus sangat-sangat penting. Salah satu kriteria seorang muslim itu dia harus punya perencanaan yang baik gitu, ya kan? Itu yang Kakak pelajari ya.
salah satu kriteria seorang muslim atau muslimah harusnya dia punya perencanaan yang baik dalam hidup. Karena kita juga diajarkan untuk itu kan. Kita bisa lihat para ulama-ulama kita terdahulu, bagaimana manajemen waktu yang baiknya gitu. Luar biasanya gitu. Kalau misalnya kita dikatakan sibuk sekarang nih, sibuk kita tuh nggak ada apa-apanya sekarang gitu. Makanya kakak tuh kalau bilang, kak malah nih sibuk, nggak sibuk gitu. Kita tuh belum sesibuk para ulama yang dulunya bisa menulis kitab setebal-tebalnya gitu. Kita apa yang udah kita tulis gitu. Dulu di zaman ulama nggak ada loh komputer. Orang nggak bisa ngetik pakai komputer kan. Tulis tangan gitu. Kakak aja ngerjain tugas kuliah yang 9 lembar tulis tangan itu udah capeknya minta ampun kan. Masya Allah, ini para ulama kita nulis kitab tuh pakai tulis tangan. Nah masih kita bilang diri kita sibuk, malu nggak sih? Kalau kakak pribadi malu. Jadi kalau misalnya dikatakan seberapa penting sih apa tadi? Planning dalam hidup itu tuh penting, sangat-sangat penting gitu. Karena kalau misalnya kita nggak punya planning, kalau kakak pribadi itu planning itu masuk kepada prinsip hidup. Benar. Kenapa? Kalau kita udah punya prinsip dalam hidup, kita pasti buat planning untuk bisa capaikan prinsip hidup kita itu tadi gitu kan. Dan itu tuh perlu komitmen juga gitu, perlu komitmen untuk menjalaninya. Jadi kalau kita nggak punya prinsip hidup dan kita nggak punya planning dalam hidup, yakinlah kita bakalan jadi orang yang ikut arus yang kayak kata Rama tadi. Misalnya nih, orang kesini ya kita ikut kesini, orang kesana kita ikut kesana, tapi nggak tahu mau ngapain. Misalnya dikatakan, kamu kenapa kuliah? Kembali lagi pembahasan tadi ya, kamu kenapa kuliah gitu? Ya kuliah aja, namanya selesai SMA kita harus lanjutkan kuliah gitu kan, tapi nggak tahu ngapa. Bahkan sampai ada orang yang salah ambil jurusan, ada kan? Itu banyak sekali terjadi ya, kayak gitu. Harusnya misalnya nih buat teman-teman mungkin ya, itu kan banyak terjadi. Kalau misalnya kita udah masuk ke dalam perkuliahan dan mungkin kita ngerasa nih jurusan itu tuh nggak ngena nih sama kita. Aku nih salah nih jurusannya nih. Kalau bisa nggak usah berpikir kayak gitu. Nah, karena apa? Kita udah menjalani, kita udah berada di dalamnya, dan mungkin kita udah melewati berapa semester di situ, ya kan? Nah, buktinya kita bisa tuh melewati berapa semester sebelumnya gitu. Masa di situ kita harus mengeluh bahwasanya kita mengatakan kita salah jurusan. Kalau kakak pribadi, apapun di hidup kita tuh itu tuh nggak ada salah keadaan itu gitu. Cuma mungkin Allah mau kasih kita pelajaran di situ. Pelajaran apa? Pelajaran ikhlas untuk menerima keadaan ini misalnya gitu kan. Atau yang lain halnya gitu. Banyak misalnya kita salah ngambil jurusan. Misalnya kita pengen jurusan bahasa Inggris, tiba-tiba kita masuknya ke jurusan matematika. Bisa jadi di jurusan matematika itu kita jadi ahli matematika kan, atau yang lainnya. Kita nggak pernah tahu kehidupan kita ke depannya gitu. Jadi makanya sebelum kita salah dalam melangkah, ya kita buat planning dalam hidup. Belum kakak temukan sih ya orang sukses itu yang dia nggak punya planning dalam hidup, ya kan? Bener banget. Kalau misalnya ada mungkin bisa di-share gitu kan, kak. Misalnya orang yang dia ngikuti arus saja tiba-tiba sukses kayak gitu kan, nggak kan? Karena dalam bisnis pun kan deh orang buat perencanaan dulu baru bisnis itu jalan kayak gitu kan. Bahkan kalau planning itu berkaitan dengan yang namanya target ya kan, Kak? Target apa yang mau dicapai. Jadi planning itu kan sebenarnya step by step yang kita susun untuk mencapai apa kita tuju. Jadi sebenarnya planning itu kan berkaitan arah sama tujuan. Jadi kalau misalnya dalam Islam kan kita memang selalu ditekankan Kak, bahwasanya inna a'malu binniyah, ya kan? Segala sesuatu tuh amal kita tergantung dengan niat kita. Kalau kita misalnya melakukan sesuatu, pasti kita tuh ada dorongan, the reason behind the scene kan. Misalnya alasan dibalik kita untuk melakukan hal itu gitu kan. Nah, apa yang kita dapatkan dari apa yang kita lakukan itu adalah sebenarnya berbanding lurus dengan niat kita tadi, berbanding lurus dengan niat apa yang kita dapatkan dengan melakukan itu kayak gitu. Jadi planning itu berkaitan dengan target hidup, pencapaian kita, dan juga berkaitan dengan kalau misalnya dalam Islam kita bilangnya niat kan. Amal itu tergantung dengan niatnya. Makanya setiap apapun yang kita lakukan pasti tergantung dengan niatnya. Kalau kita melakukan amalan misalnya katakan di mata orang itu kecil, tapi kalau niat kita tuh besar yang kita dapatkan. Kayak gitu. Iya benar-benar. Iya kan? Benar sih. Terus satu hal lagi bahwasanya kita tuh nggak perlu tuh ngebandingin hidup kita sama orang lain gitu kan. Ini sering banget Kak, apalagi di usia yang sekarang ini ya, misalnya kayak usia kita ini kan sekarang rentang 20 sampai 30-an. Nah, rentang usia 20 sampai 30-an dalam ilmu psikologis itu namanya quarter life crisis. Quarter life crisis itu kan dimana kita tuh proses pencarian jati diri kan. Banyak tuh di situ terjadi dalam quarter life crisis itu, baik kita dengan proses pencarian jati diri kita, kemudian kita mau bingung kita mau jadi apa, lain lagi dibandingkan dengan hidup kita dengan orang lain, terus atau enggak orang lain bandingkan kita dengan siapapun kayak gitu. Emang itu pasti kita lalui di usia kita saat ini. Nah, coba Kak boleh di-sharing tentang lain. Membandingkan diri itu penting banget loh untuk anak, untuk kesehatan mental. Iya, benar. Nah, mungkin itu kembali kenapa sih Kakak ngambil jurusan bimbingan konseling pendidikan Islam? Sebenarnya Kakak suka di dunia psikolog, konseling gitu. Kenapa? Karena Kakak tuh banyak mengalami orang-orang yang berada di sekitar Kakak tuh butuh untuk itu gitu. Maksudnya orang sharing atau apa gitu. Akhirnya terfikirlah buat ambil jurusan itu gitu, kayak gitu kan. Jadi tuh orang tuh banyak sekali tertekan karena ya salah satunya paradigma dari masyarakat kan, maksudnya bilang ini, bilang itu, orang tuh banyak terfikir. Nah, mungkin di sini juga bisa kita tekankan juga bahwasanya terkadang apa yang keluar dari lisan kita tuh kita kadang nggak mikir gitu kan. Bahkan sekalipun itu bercandaan. Contohnya apa? Misalnya kalau misalnya kembali ke diri Kakak pribadi, diri Kakak dulu misalnya, malah kok baru sekuliah di usia sekarang gitu kan.
kok baru kuliah di usia sekarang? Bisa aja kan kakak memilih, iya juga ya, kenapa aku kuliah di usia sekarang gitu kan. Nah tapi kakak milihnya apa? Ya aku kuliah di usia sekarang karena sesuai dengan planning aku gitu. Aku punya planning dan kalian nggak perlu tahu planning aku tuh apa. Yang kalian harus lihat nanti gimana aku ke depannya. Harusnya gitu kan. Jadi kalau kakak tuh sebenarnya simple ya sebenarnya. Gini loh, kita tuh nggak bisa batasi orang mau ngomong apa. Itu sering kan kita dengar kan. Tapi prakteknya sulit kan. Nah, kita tuh nggak bisa batasi. Misalnya nih kita dikatakan kita nih. Kita berdiri ya, analogi itu kita berdiri di satu tempat dan dikelilingi sama orang-orang gitu kan. Dan kita nggak bisa tahu kan orang-orang tuh, kita nggak bisa cegah orang tuh mau ngomong apa, mau ngata-ngatain kita apa. Jadi andai kan kita berada di tengah itu dan lingkaran itu semuanya manusia gitu. Lingkaran itu semua manusia kita sendiri dan kita nggak bisa cegah mereka mau ngomong apa segala macam A, B dan C mau lemparin kita atau gimana, kita nggak bisa cegah. Tapi yang kita bisa cegah apa? Kita bisa nih kontrol diri kita. Yang bisa kita kontrol diri kita. Diri kita kan yang bisa kita kontrol tuh diri kita. Bagaimana sikap kita menerima apa yang orang tua lakukan sama kita gitu. Simple sih sebenarnya gitu. Memang prakteknya tuh sulit. Kenapa prakteknya itu sulit? Terkadang kita tuh belum bisa berdamai sama diri kita sendiri. Gimana kita mau ngajak diri kita nih komunikasi ibaratnya kan. Sedangkan kita belum bisa berdamai sama diri kita sendiri. Iya benar. Kayak gitu. Mungkin nggak banyak juga orang tahu gitu. Bahwasanya kita bisa loh ngomong sama diri kita sendiri. Kalau kakak nggak ngerti juga konsepnya itu seperti apa, tapi bisa kan misalnya self talk. Ada kan konsepnya, kakak juga nggak terlalu ngerti, tapi kakak lumayan sering gitu ngelakuin itu ke diri kakak. Misalnya lagi capek-capeknya atau gimana gitu kan, terus kakak ngomong kerjasama ya, kita ngerjain ini. Itu tuh kakak lakukan kayak gitu. Jadi terasa gitu efeknya ke diri kita sendiri. Atau misalnya kita lagi ngumpul nih kayak gini, tiba-tiba orang ngomong kayak tadi, masa baru di usia sekarang kuliah gitu, nanti mau kerja apa di usia, misalnya kita katakan lah ya, usia kakak misalnya sekarang 29 ya, 29 terus 29 tahun. Nah kemungkinan tamat insya Allah ya, tamat tuh di 33 insya Allah ya, 33. Nah di 33 tuh mau ngapain, mau kerja di mana, itu usianya udah nggak produktif, siapa yang mau nerima kerja di usia segitu, bla 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 bla. Nah kembali lagi, orang tahu nggak konsep kita tuh kuliah untuk kerja atau untuk yang lainnya, orang nggak tahu kan. Benar. Iya kan, oh iya orang nggak tahu kan. Oh iya orang benar. Tahu kita tuh kuliah tuh bukan mau kerja, malah tahu kita punya planning lain, orang nggak tahu gitu. Tapi harusnya ketika misalnya kita ketemu orang, kayak misalnya kakak nih usianya segini dan kuliah gitu, kayak Rama tadi. Rama kan nggak bilang tuh, kok kakak usianya udah 29, kok kuliah gitu, nanti kakak tamat umur berapa, kan Rama nggak ngomong gitu kan. Tapi yang Rama tanyakan tuh, kak apa sih motivasi kakak kuliah di usia kakak sekarang? Jawabannya pasti beda kan. Nah, kayak gitu maksud kakak. Jadi tuh coba deh kita tuh kayak berdamai sama diri kita sendiri. Memang dalam hidup tuh namanya juga hidup kan, kita udah tahu konsep dunia tuh nggak semuanya bahagia gitu. Bahkan kalau misalnya kita nyari bahagia di dunia, buktinya hal-hal sedih kita juga lalui kan, hal-hal sedih juga kita bisa lewati kan. Nah, kayak gitu. Jadi kita tuh coba damai gitu sama diri kita sendiri gitu. Apapun yang terjadi di diri kita, sesakit apapun, ya kita tetap maju gitu, tetap maju. Kita ingat bahwasanya ngapain sih kita di dunia ini, kembali lagi ngapain kita di dunia ini gitu. Allah berikan kita di dunia ini tuh untuk apa gitu. Kembali lagi ke situ, konsep itu tadi. Memang nggak mudah, kakak juga jalani ini tuh nggak mudah ya, maksudnya tahapan-tahapan pemikiran seperti sekarang itu nggak mudah gitu. Dan mungkin orang di sini ngomong nih, Kak Mal ini hanya sekedar bicara gitu. Nah mungkin bagi teman-teman yang udah kenal mungkin tahu nih, ini nggak hanya sekedar bicara gitu kan. Karena contohnya seperti kemarin pernah kuliah, nah pasti bertanya-tanya kan kenapa sih bisa stop kuliahnya atau apa, itu tuh pasti ada problem-problem yang terjadi dan itu nggak mudah loh Dek. Bener. Karena di satu sisi kalau dulu kakak memang cita-citanya tuh di dunia kesehatan ya, dokter gitu kalau kakak dulu, dan tiba-tiba harus terhenti apa segala macam, itu tuh nggak mudah, dan itu tuh udah sekian semester kan, nggak mudah kan. Mungkin bagi sekian orang bisa memilih drop atau gimana, kakak juga dulu pada tahap itu tuh memilih berhenti sejenak gitu. Maksudnya bukan berhenti sih, maksudnya kayak oke, aku stop sejenak dulu. Untuk apa? Maksudnya itu untuk introspeksi. Memberi jeda. Memberi jeda ya namanya. Memberi jeda, terus kayak kayak apa ya, menyembuhkan luka sendiri dulu gitu, apa segala macam, itu memang perlu gitu. Jadi ketika misalnya kita merasa down itu biasa gitu, tapi jangan sampai kita stop di situ gitu. Di masa kita down itulah kita tuh mikir apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbaiki dari pola hidup kita dan lain-lain gitu. Jadi kita tuh nggak usah deh fokus sama pemikiran-pemikiran orang gitu. Kita tuh fokus pada apa yang kita pikirkan, apa yang mau kita capai, udah gitu aja gitu.